Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 12 RBL. Masih semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita masuk lagi di pelajaran basis data. Minggu lalu kalian sudah melakukan kegiatan eksplorasi mengenai relasi dan join. Untuk hari ini akan Bu Adil jelaskan lagi lebih lanjut dari materi relasi dan join. Untuk yang pertama yaitu pengertian relasi dan join. Relasi atau relationship merupakan suatu hubungan antara beberapa entitas atau tabel. Konsep ini sangat penting dalam sebuah basis data karena kemungkinan entitas-entitas atau tabel-tabel di dalam basis data itu memiliki hubungan satu dengan yang lain. Untuk selanjutnya adalah join, merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Join sendiri dapat diartikan sebagai kombinasi record atau data dari dua atau lebih tabel dalam sebuah basis data relasional yang akan menghasilkan sebuah tabel baru atau tabel sementara temporary yang disebut dengan join tabel. Untuk selanjutnya jenis-jenis join yaitu ada dua, inner join dan outer join, di mana outer join dibagi menjadi dua yaitu left outer join dan right outer join. Yang pertama yaitu inner join. Inner join pada dasarnya adalah menemukan persimpangan atau intersection antara dua tabel. Jadi inner join sendiri nantinya akan menampilkan data yang memiliki nilai yang sama. Coba diperhatikan diagram Venn berikut yang ada di bawah ini. Diibaratkan lingkaran A merupakan tabel A dan lingkaran B merupakan tabel B. Jika kita menggunakan inner join, maka yang akan ditampilkan adalah data antara tabel A dan tabel B yang memiliki nilai yang sama, seperti itu. Selanjutnya query inner join. Kata kunci yang digunakan untuk inner join yaitu join atau inner join. Jadi kalian bebas menggunakan mau menggunakan join ataupun menggunakan kata kunci inner join. Untuk query-nya sendiri yaitu select kolom 1 atau kolom 2, bisa juga menggunakan bintang, from nama tabel 1 join atau inner join nama tabel, dilanjutkan dengan on nama tabel 1 dot join k sama dengan nama tabel 2 dot join k. Jadi untuk kolomnya sendiri di bagian ini kalian bisa menampilkan semua kolom dengan menggunakan bintang atau spesifik kolom tertentu. Jadi boleh semua atau sebagian. Untuk selanjutnya adalah nama tabel 1 dan nama tabel 2 ini merupakan nama tabelnya. Dilanjutkan dengan on, keywordnya adalah on. Nama tabel 1 nama kolomnya sama dengan nama tabel 2 sama nama kolomnya. Jadi join K ini merupakan nama kolom yang ada di tabel 1 dan tabel 2 yang memiliki nama yang sama. Selanjutnya outer join dibagi menjadi dua yaitu left join dan right join. Untuk yang pertama adalah left outer join. Left outer join sendiri mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai tabel kanan yang sesuai. Jadi karena left, diingat-ingat left kiri, maka keywordnya adalah semua tabel kiri ditambah dengan tabel kanan yang sesuai. Bisa diperhatikan pada diagram Venn berikut. Jadi ini tabel A, ini tabel B. Maka jika kalian menggunakan left outer join, maka yang ditampilkan adalah semua nilai, semua data di tabel A ditambah dengan sebagian data B yang sama. Apabila ada data B yang tidak sama, maka yang ditampilkan adalah nol, seperti itu. Lanjut ke right outer join. Jadi konsepnya sama. Karena right, maka yang ditampilkan adalah semua nilai dari tabel kanan ditambah dengan tabel kiri yang sesuai. Apabila ada yang tidak sesuai, maka datanya akan menghasilkan nol. Jadi ini sebelah kanan, jadi tabel B pada diagram Venn ini tabel B, semua data tabel B ditampilkan ditambah dengan tabel A yang sesuai.
Apabila ada data tabel A yang tidak sesuai, maka akan menghasilkan nilai 0 seperti itu. Untuk query left join sendiri, left dan right join menggunakan kata kunci left join dan right join. Untuk sintaknya hampir mirip dengan inner join. Bisa diperhatikan, select kolom, kemudian from nama tabel 1, left join nama tabel 2, on nama tabel 1 dot join k sama dengan nama tabel 2 dot join k. Untuk yang right join juga sama, yang berbeda hanyalah kata kunci dari joinnya. Kalau yang left menggunakan left join, kalau yang right menggunakan right join, seperti itu. Untuk nama tabel 1 sama dengan join k ini konsepnya sama dengan yang di inner join tadi, yang ini. Selanjutnya keterangan. Jadi karena untuk left join dan right join ini menampilkan data yang kiri atau yang kanan, bisa diperhatikan ya. Jadi untuk yang nama tabel 1, yaitu setelah from kan ada nama tabel 1. Nah, ini merupakan tabel sebelah kiri. Jadi bisa dilihat dari kalian posisi tangan kalian, ini nama tabel 1. Nama tabel 1 ini ada di tangan sebelah kiri. Jadi anggap aja yang ditulis pertama kali setelah from merupakan tabel kiri. Untuk yang setelah keyword left join ataupun right join, yaitu nama tabel 2. Nah, nama tabel 2 ini merupakan tabel kanan. Jadi kalian ketika menggunakan left join kan yang ditampilkan adalah semua data pada tabel kiri ditambah dengan tabel kanan. Jadi semua data pada tabel 1 ditampilkan, kemudian yang tabel 2 ini menyesuaikan. Nah, untuk yang right join kan yang ditampilkan semuanya adalah tabel kanan. Jadi semua data pada nama tabel 2 ditampilkan, kemudian nama tabel satunya atau tabel sebelah kirinya menyesuaikan, seperti itu. Lanjut, Bu Adam memiliki dua contoh, yaitu tabel data siswa dan tabel data kelas. Jadi untuk tabel siswanya sendiri ada NISN, nama, alamat, dan kode kelas. Untuk yang data kelasnya sendiri ada kode kelas dan nama kelas. Nah, dari kedua tabel ini memiliki kolom yang sama, yaitu kode kelas. Jadi kolom kode kelas inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam menggunakan relasi atau join ini. Selanjutnya yaitu contoh inner join. Tadi kan sudah ada contoh query-nya. Jadi Bu Adel gunakan kedua tabelnya, yaitu tabel data siswa dan tabel kelas. Untuk query-nya sendiri adalah select bintang from data siswa join data kelas on data siswa dot kode kelas sama dengan data kelas dot kode siswa. Data kelas dot kode kelas. Jadi ini data siswa ini merupakan nama tabelnya, kan tadi ada tabelnya itu data siswa dan data kelas. Untuk yang bawah ini yaitu data siswa diambil kolom kode kelas dan data kelas diambil kode kelas. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah dari tabel data siswa dan data kelas yang memiliki kode kelas yang sama. Nanti akan menghasilkan tabel di bawah ini. Jadi yang sebelah sini sampai kode kelas ini merupakan data dari tabel data siswa. Jadi tadi kan ada NISN, nama, alamat, dan kode kelas. Itu semua ditampilkan karena kita menggunakan select bintang. Jadi semua kolom akan ditampilkan. Kemudian yang kolom selanjutnya ini sebelah kanan ada kode kelas dan nama kelas. Ini merupakan data dari tabel data kelas. Jadi disesuaikan. Kan kalau inner join kan menampilkan data yang sama. Jadi di sini ada kode kelas yang sama, yaitu 1 dan 2. Maka data dengan kode kelas 1 dan 2 akan ditampilkan. Jadi seperti ini. Yang ini dari data siswa, yang ini dari data kelas, seperti itu.
Untuk selanjutnya tadi kan menampilkan semua kolom ya. Kita bisa menampilkan kolom tertentu. Jadi saya nggak mau Bu menampilkan semua datanya, misal kepanjangan. Jadi kita bisa menentukan kriteria atau kolom mana yang akan ditampilkan, yaitu contohnya ini adalah select data siswa nama, data kelas nama kelas. Jadi yang akan ditampilkan adalah kolom nama dari tabel data siswa dilanjutkan dengan nama kelas dari tabel data kelas. Jadi untuk menuju kolom itu dituliskan dulu nama tabelnya, kemudian diberi tanda titik atau dot, dilanjutkan dengan nama kolomnya. Untuk sintak query selanjutnya sama, yaitu from data siswa inner join data kelas on data siswa kode kelas sama dengan data kelas kode kelas. Maka dari hasil yang seperti ini tadi yang panjang, kan kita pilih nama data siswanya nama dan data kelasnya nama kelas, maka akan menghasilkan kolom seperti ini saja. Jadi namanya siapa dan nama kelasnya dia apa, seperti itu. Lanjut di left outer join. Jadi kita contoh left outer join, sintaknya seperti tadi untuk query-nya. Untuk contohnya sendiri adalah select bintang from data siswa left outer join data kelas on data siswa kode kelas sama dengan data kelas kode kelas. Untuk karena data siswa ini setelah from, maka data siswa merupakan tabel kiri. Nah, untuk yang data kelas ini merupakan tabel kanan. Karena ini left join, maka yang ditampilkan adalah semua data dari tabel data siswa, kemudian yang tabel data kelasnya menyesuaikan. Nah, untuk hasilnya sendiri menghasilkan tabel seperti di bawah ini. Jadi untuk yang pertama itu semua data siswa ditampilkan. Untuk yang data kelasnya menyesuaikan, apabila kode kelasnya sama maka akan ditampilkan hasilnya. Misal ini 11 XRPL. Untuk yang 22 kode kelas 2 itu, mohon maaf ini salah ketik, yaitu 11 RPL. Maka untuk yang data siswa untuk record ke-3 dan ke-4 ini kan kode kelasnya kan 3 dan 4, sedangkan di tabel kode kelas kan tidak ada kode kelasnya itu 3 dan 4, sehingga menghasilkan yang sebelah sini itu 0. Soalnya yang pada bagian ini kan tidak ada kode kelasnya yang 34 ini. Kan 12 ada di sini. Nah, untuk yang 34-nya nggak ada karena ini 1278, maka yang ditampilkan adalah 0 atau tidak ada datanya atau data tidak ditemukan. Selanjutnya contoh left join dengan menampilkan kolom tertentu jadi sama. Kalian tinggal menampilkan atau menuliskan kolom mana yang akan kalian tampilkan, yaitu data siswa nama. Jadi dari tabel data siswa diambil kolom nama dan dari data kelas diambil kolom nama kelas, maka nanti hasilnya akan lebih ringkas seperti ini. Jadi cuma diambil kolom nama dan kolom nama kelas, seperti itu. Selanjutnya contoh dari right join. Sama, jadi query-nya juga sama. Yang berbeda hanya keywordnya, right join. Diperhatikan lagi, select bintang from data siswa right join data kelas on data siswa kode kelas sama dengan data kelas kode kelas. Jadi karena right join, maka yang ditampilkan adalah data dari tabel sebelah kanan ditambah dengan data sebelah kiri, tabel sebelah kiri yang sesuai. Jadi untuk yang pertama kan ini yang tabel kanannya kan data kelas, maka ditampilkan semua dulu data atau isian dari data kelas. Jadi ada 1278, mohon maaf, 1278, kemudian nama kelasnya. Nah, untuk yang data siswa kan tabel kiri itu menyesuaikan dari tabel kanan. Jadi karena ini
kode kelasnya sesuai, maka data siswanya ditampilkan. Nah, untuk yang 78 kan tidak ada tidak ada data di tabel data siswa yang kode kelasnya 78, 7 dan 8, sehingga menghasilkan 0 seperti ini. Jadi data tidak ada. Jadi untuk kode kelas 7 dan 8 pada tabel data siswa itu datanya tidak ditemukan, makanya diisi 0 seperti ini. Selanjutnya contoh right join untuk menampilkan kolom tertentu sama. Jadi dituliskan nama tabel dan nama kolomnya, kemudian akan menampilkan hasil seperti ini. Jadi untuk nama kelas kan ini dari data kelas, dari tabel sebelah kanan, maka ditampilkan semua. Nah, untuk yang nama siswa ini menyesuaikan dari nama kelasnya atau data kelas yang sesuai. Jadi untuk kelas 10 RPL dan 11 RPL kan tadi ada datanya, jadi ditampilkan. Untuk yang 10 TKJ dan 11 TKJ karena di data dalam tabel data siswa tidak ada, maka 0. Jadi singkatnya ini kan kalau select semua ditampilkan, kalau yang kolom tertentu maka tergantung kolom mana yang ditampilkan. Tadi kan nama sama nama kelas, jadi cuma bagian ini sama bagian ini, nanti hasilnya seperti ini. Untuk kemudian kita bisa menggunakan klausa where, jadi ditambahkan kriteria tertentu. Contohnya menampilkan data siswa yang tidak memiliki data kelas. Nah, kalau tidak memiliki data kelas kan berarti yang datanya 0. Itu sama, karena yang ditampilkan adalah data siswa, jadi saya menggunakan left join. Jadi data siswanya yang ada di sebelah kiri, kemudian data kelasnya menyesuaikan. Nanti ketika saya ingin menampilkan nama dan nama kelas dari data siswa dan data kelas, saya tambahkan klausa where di bawah, yaitu ini where data underscore kelas dot kode kelas sama dengan 0. Nah, ini artinya adalah ketika ketika kolom kode kelas pada tabel data kelas itu 0. Jadi nanti hasilnya kan ini mau pakai yang left join ya. Untuk yang full kan hasilnya seperti ini. Nah, saya ingin menampilkan yang tidak memiliki data kelas, makanya tadi yang ditampilkan adalah Prasetyo dan Hilmansyah. Untuk nama kelasnya adalah 0. Jadi itu menunjukkan bahwa siswa yang bernama Prasetyo dan Hilmansyah ini nama kelasnya tidak ditemukan, atau data siswa yang tidak memiliki kelas. Untuk contoh yang kedua adalah menampilkan data siswa yang memiliki kode kelas 2. Jadi tetap pada klausa where-nya tinggal kita tambahkan where data siswa kode kelas. Jadi ini tabel data siswa, kolom kelasnya yang isinya 2. Untuk kolomnya sendiri yang di sini yang saya tampilkan adalah nama, kode kelas, dan nama kelas. Jadi ini dari data siswa saya ambil kolom nama dan kode kelas, dan dari data kelasnya sendiri dari tabel data kelas saya ambil kolom nama kelas yang akan menghasilkan data seperti ini. Jadi nama Adelia, kode kelasnya 2, nama kelasnya dari kode kelas 2 yaitu 11 RPL, seperti itu. Selanjutnya yaitu tugas. Di sini ada tabel data guru dan tabel pelajaran. Jadi sudah Bu Adel buatkan 2 tabel, yaitu data guru dan tabel data pelajaran. Ada untuk tabel gurunya yang atas ini ada kolom NIP, nama, alamat, dan kode mapel. Untuk selanjutnya tabel data pelajaran kolomnya ada 2, yaitu kode mapel dan nama mapel. Untuk tugas kalian yaitu silakan dituliskan query dan gambarkan hasil tabelnya.
Kita kan sudah belajar mengenai inner join, left join, dan right join. Jadi silahkan dituliskan query menggunakan inner join. Untuk contoh soal nomor 1 ya. Tuliskan query menggunakan join atau inner join pada tabel guru dan tabel pelajaran. Kemudian gambarkan hasil tabel dari query tersebut. Jadi silahkan ditulis query-nya jika menggunakan inner join. Kemudian setelah dituliskan query-nya, silahkan digambarkan hasil tabelnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, contohnya yang ini ya. Jadi nanti dituliskan query-nya seperti ini, dilanjutkan dengan tabelnya. Jadi setelah ditulis query, digambarkan hasil tabelnya seperti itu. Jadi untuk tugasnya ada 4, jadi tuliskan query, join atau inner join, ada left join, right join. Jadi query, hasil tabel, query, hasil tabel, query, hasil tabel. Untuk yang terakhir menggunakan klausa where. Jadi silakan dituliskan query pada tabel guru dan tabel pelajaran untuk menampilkan data guru yang tidak memiliki mata pelajaran. Untuk pembelajaran hari ini sampai sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di grup. Untuk tugasnya sendiri silahkan dituliskan di buku basis data masing-masing. Setelah sudah, maka silahkan difoto dan diupload di Google Drive. Demikian pembelajaran dari Bu Adel hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.